Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buniyani ingin menanggapi keputusan kasasi dari Mahkamah Agung, dan saya akan membalas keputusan kasasi tersebut dengan mubahalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya tidak memotong, mengedit, mengubah, mengurangi, menambahkan video pidato Bapak Ahok yang ada di Kepulauan Seribu. Bila saya berbohong, maka saya minta azab sekarang juga turun kepada saya, lalu dilaknat oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, dan juga akan menimpa seluruh keluarga saya. Tetapi bila saya benar, maka biarlah azab yang sama juga menimpa seluruh orang menuduh saya, termasuk buzzer, polisi, jaksa, dan hakim. Mohon video ini disebarkan oleh seluruh jamaah dan diaminkan, biar langsung efeknya mengena siapakah yang benar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar Buniyani, kenapa baru sekarang beberkan siapa pemotong video Ahok? Melawan lupa Prabowo dan ambisi menguasai Indonesia. Cuma pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27, mestinya saya dilepaskan. Iya. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari pasalnya pasal 28 ayat 2. Yang terbukti pasal 34. Yang terbukti pasal 34 Yaitu ayat 1. mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Iya. Pasal 32 kalau nggak salah ya. Oke. Ya, pasal 32. Pasal 32 ayat Ya. 1. Itu yang mengubah dokumen. Oke. Yang sebetulnya really stupid. Karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Iya. Memotong tidak, mengubah video tidak, Iya. gitu loh. Iya. Dan saya tidak bisa, sebetulnya tidak mempunyai kemampuan Iya. teknis untuk mengubah video. Saya Iya. bukan editor video. Perlu saya kasih tahu sekarang ini. Iya. Saya belum pernah ngomong ke siapapun. Iya. Ini di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong. Oh, yang sebetulnya. memotong yang memotong menjadi 30 detik itu. Kalau apa yang disampaikan Buniyani ini benar, ini sungguh tragedi yang sangat kejam. Seorang Ahok yang punya karir cemerlang dan kerja kerasnya sangat dibutuhkan negara, bisa mendapat ancaman hukuman 5 tahun dan meringkuk 2 tahun di penjara gara-gara ulah orangnya Prabowo ini dan juga Buniyani ya. Semoga ini bukan manuver Buniyani saja ya, tapi dilanjut juga pada proses hukum. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolim saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Berawal dari video yang diupload oleh Buniyani, Ahok kena masalah yang sebetulnya bukan salahnya. Ini akibat adanya editing berupa penghilangan sebuah kata yang menyebabkan maknanya jadi berbeda. Ahok terseret kasus penistaan agama karena menyinggung surat Al-Maidah ketika berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu sebelum Pilkada DKI. Video itu menimbulkan kontroversi karena hilangnya kata pakai. Buniyani baru-baru ini mengungkapkan pengakuan tak terduga di kanal YouTube Refli Harun. Dia bilang pada 2016 lalu video Ahok yang mengatakan jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah beredar di Facebook. Dia mengatakan bahwa kata pakai dalam video itu tidak terdengar jika tidak menggunakan earphone. Pertama, kenapa dia baru sekarang bicarakan ini? Kenapa dia tidak jelaskan semuanya sedari awal? Ini sama saja dengan menyimpan informasi berharga kalau memang apa yang dia katakan itu benar, yang mungkin bisa mengubah nasib Ahok saat ini. Yang kedua, Buniyani baru beberkan hal ini karena ingin mengembalikan nama baiknya. Selama ini kalau bicara soal kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok,
Publik sudah terlanjur percaya kalau Buniyani adalah penyebabnya. Lagi pula, Buniyani menjadi petinggi di Partai Umat, artinya citra politiknya harus bagus dan bersih agar karirnya bisa naik tidak terhalang oleh perbuatannya terhadap Ahok dahulu kala. Kalau ini benar, sama saja dengan egois, mau menyelamatkan diri sendiri dong artinya. Dia juga ikut andil bikin caption kan, kalau tujuan dia sebut nama tim cyber Prabowo adalah untuk membersihkan namanya, sayang, ini nggak akan berhasil. Nah, yang ketiga, ada netizen yang menyebut ini adalah upaya adu domba antara Prabowo dengan PDIP. Saat pilkada, Ahok itu diusung oleh PDIP. Buniyani menyebut tim cyber Prabowo. Entah benar atau enggak, bukankah itu bisa menciptakan ketegangan antar kedua pihak yang sebelumnya sudah sempat mesra? Apalagi ada rumor Prabowo akan diduetkan dengan Puan Maharani. Nah, untuk isu ini masih ada sebatas omongan Buniyani, belum ada nama yang disebut langsung. Tapi kalau seandainya memang benar, kita sudah tahu kubu Prabowo seperti apa. Dan tidak diketahui secara pasti kenapa Buniyani tiba-tiba bernyanyi seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditarget olehnya jika tudingannya memang benar. Omongannya ini tidak akan dipedulikan kalau hanya sebatas menyebut tim, bukan nama-nama di balik tim tersebut. Kubu Prabowo bisa dengan gampang membentahkan ini dengan mengatakan Buniyani cari sensasi belaka. The end. Tapi terlepas dari itu semua, Buniyani ternyata memang lucu. Sudahlah berbuat tapi merasa tidak perlu bertanggung jawab dan membuat pengakuan baru. Padahal dia bisa melakukan itu saat kasus Ahok memanas. Tapi bagaimanapun juga, sekelompok orang merasa Ahok tetap salah apapun isi videonya. Mau ada kata pakai atau tidak, sama saja. Ahok harus dinyatakan bersalah, harus dipenjara. Seandainya Ahok tidak mencalonkan diri, pasti dia akan aman-aman saja. Paling hanya dikecam sedikit saja. Pemicunya memang dari video yang diupload oleh Buniyani. Dari situ, elit politik melihat ini sebagai peluang emas untuk menjatuhkan Ahok, bahkan bisa menyingkirkannya selamanya. Terbukti Ahok mau nyalon apapun jadi terganjal aturan. Jadi apapun niat Buniyani dengan menuding ada pihak lain dalam kisruh video tersebut, tidak serta-merta membuat publik kembali percaya kepadanya. Dan ketika Ahok masuk penjara, banyak yang kecewa, baik kepada Jokowi terlebih hakim yang memutuskan. Padahal proses hukum sudah berjalan, Ahok pun sudah menerimanya dengan ikhlas. Sekalipun pengembalian keputusan oleh hakim tidak lepas dari tekanan massa. Nah, ketika kasus Rizik Syihab di SP3 kan banyak pendukung Jokowi kecewa. Bahkan mungkin sampai sekarang pun masih kecewa ya, karena merasa penegakan hukum masih lemah di era Jokowi. Bahkan ada yang mengira bahwa SP3 kasus Rizik Syihab termasuk bagian dari strategi politik Jokowi. Mereka lupa dengan anggapan seperti itu. Mereka menganggap Jokowi intervensi hukum, padahal enggak. Dan ketika Ma'ruf dipilih oleh Jokowi jadi cawapresnya, banyak Ahoker kecewa. Mungkin sampai sekarang pun masih kecewa. Mereka merasa bahwa Jokowi seolah mengorbankan Ahok yang masuk penjara karena kesaksian dari Ma'ruf Amin. Lagi-lagi pendukung seperti ini merasa paling benar dengan agamanya serta menganggap Ma'ruf Amin sebagai sumber malapetaka Ahok. Nggak apa-apa, adalah hak setiap orang untuk mengekspresikan dirinya kan. Yang harus disadari betul-betul adalah jangan sampai kekecewaan ini didasarkan pada kebencian terhadap persona. Apa bedanya kamu dengan pembenci Jokowi kalau begitu? Sementara pendukung Ahok dan Jokowi terlarut dalam kekecewaan mereka masing-masing di sebelah, penyebab Ahok dikriminalisasi sedang berusaha memenangkan Prabowo Sandi yang dianggap mati akan membebaskannya dari jerat hukum, yaitu Buniyani. Yang merasa dirinya dikriminalisasi pemerintah, merasa dirinya korban. Padahal sudah jelas-jelas dia dilaporkan oleh yang bukan pemerintah. Dia diproses hukum sebagaimana proses hukum terhadap orang yang bersalah lainnya. Dan sekarang Buniyani pernah ada di tim pemenangan Prabowo Sandi. Itu salah satu langkah saya untuk melawan Jokowi. Terpaksa saya harus bergabung ke Pak Prabowo karena saya dikriminalisasi. Karena saya ini korban kriminalisasi, memperkuat tim Pak Prabowo untuk mengatakan bahwa tim ini adalah tim yang berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Pihak sana sih pasti ngomongnya yang jelek-jelek. Anda kalau dengar cebong sih begitu ngomongnya. Jadi jangan dengar, mereka buzzer gitu loh. Yang lebih mengejutkan adalah alasan mendukung Prabowo Sandi. Buniyani mendukung Prabowo Sandi agar nanti tidak masuk penjara. Dia percaya jika Prabowo Sandi menang, dia tidak akan masuk penjara. Seolah-olah seorang presiden bisa mengintervensi hukum, padahal nggak bisa. Dosen kok pikirannya seperti itu. Membayangkan pemerintahan Prabowo Sandi nanti, menurut Buniyani, adalah pemerintahan di mana presiden akan menyelamatkan pendukungnya dari jerat hukum. Bukan hanya Buniyani saja, tapi Rizik Syihab pun juga dijanjikan akan direhabilitasi kasus hukumnya
jika Prabowo jadi presiden. Buniyani mendukung Prabowo Sandi agar lepas dari jerat hukum, sementara pendukung Jokowi kecewa karena penegakan hukum masih lemah di era Jokowi. Pendukung Jokowi merasa revolusi mental tidak menyentuh ranah hukum, sementara di seberang merasa pemerintah intervensi hukum. Jokowi terjepit di antara pendukung dan para pembencinya yang sama-sama membawa pikiran mereka masing-masing. Mungkin pendukung Jokowi lupa bahwa legislatif dan yudikatif itu dua lembaga negara yang berbeda. Memang tidak terpisah sama sekali, tapi juga tak bisa saling intervensi sesuka hati. Jadi jangan terlalu berharap banyak penegakan hukum akan semakin berkualitas kalau lembaga hukumnya sendiri tidak mau merevolusi mental mereka sendiri. Buniyani juga jangan lupa bahwa presiden tidak bisa intervensi hukum sesuka hatinya. Jadi adalah sangat bodoh Prabowo Sandi andaikan terpilih kemarin merusak reputasi dan citranya hanya demi seorang Buniyani. Karena kalau sempat presiden mengintervensi hukum maka akan menjadi presiden yang buruk selama pemerintahannya. Demikian juga ketika Jokowi dihubung-hubungkan dengan SP3 kasus Rizik Syihab menjadi presiden buruk. Soal pemerintah tunduk pada tekanan massa, padahal SP3 kasus Rizik ini tergantung kepolisian, bukan tergantung dari presiden. Nah, orang lalu membandingkan kasus Rizik Syihab di masa SBY dengan Jokowi. Jelas beda. Di masa SBY, Rizik Syihab terbukti bersalah sebagai dalang kerusuhan, makanya dia dipenjara. Di masa Jokowi, kepolisian tidak menemukan bukti sehingga tidak bisa dilanjutkan dan kemudian di SP3-kan. Berbeda lagi dengan kasus Buniyani yang sedang diproses di MA. Dia tinggal menunggu waktu masuk penjara saja, tidak mungkin lagi di SP3-kan. Nah, sekarang Anda mendukung siapa? Prabowo atau Jokowi demi apa? Demi terbebas dari jerat hukum seperti Buniyani atau demi Indonesia yang lebih maju? Kalau Anda mau Jokowi memastikan Rizik Syihab di penjara biar Anda senang, sama seperti Prabowo yang memastikan Rizik Syihab terbebas biar GNPF senang, apa bedamu dengan Buniyani? Anda mau hukum berada di bawah ketiak presiden seperti gambaran Buniyani dan GNPF, atau tetap berdiri sendiri dan tidak bisa diintervensi oleh presiden? Semua itu terserah Anda. Kalau saya lebih memilih presiden yang tidak mencampuri urusan hukum saja.